Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa pada pertemuan yang pertama ini. Bahwasanya pembelajaran kita dalam bab 1, manusia citra Allah. Maka sebagai manusia citra Allah, dan yang pertama kita pembelajaran pada hari ini adalah aku citra Allah yang unik. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang yang tidak mengenal dirinya tidak mungkin mengenal Allah. Mengenal berarti mengetahui, dan diharapkan setelah mengenal kita pun menerima diri kita. Kita perlu mengenal dan menerima diri dengan segala keunikan yang melekat pada diri kita. Artinya kelebihan, kekurangan, dan hal-hal lain yang ada dalam diri kita itu adalah salah satu keunikan yang dimiliki oleh setiap manusia yang berbeda-beda. Tidak ada satu pun yang sama dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, iman Kristiani menegaskan bahwa diri kita tidak hanya unik, melainkan mempunyai martabat yang luhur. Sebab kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Semakin kita menyadari keunikan dan keluhuran martabat diri kita, maka kita pun semakin mampu menempatkan diri secara tepat dan benar di tengah sesama, terutama di hadapan Tuhan. Berbicara mengenai manusia tidak akan pernah selesai dan selalu menarik perhatian di kalangan, karena semakin dibicarakan justru semakin banyak hal yang muncul sehubungan dengan apa dan siapa manusia itu, keberadaannya, tugasnya, perilakunya, sifatnya, dan lain sebagainya. Manusia juga sebagai sosok istimewa dalam kisah penciptaan. Allah menciptakan dunia dan segala isinya selama 6 hari. Hari yang ketujuh Allah dikatakan beristirahat. Namun 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini. Pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia secitra dan segambar dengan dirinya. Tidak ada ciptaan lain seperti manusia. Manusia diciptakan secitra dengan Allah, tentu mempunyai maksud dan tujuan yang luhur. Oleh karena itu anakku sekalian, perlulah kita praktikan bahwa apa itu citra itu. Pengertian citra menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah rupa, wujud, gambaran. Gambaran yang dimiliki setiap pribadi orang, termasuk harga diri setiap manusia. Hal ini berarti bahwa citra menunjukkan identitas atau ciri seseorang atau ciri kelompok yang dicitrakannya. Umumnya, gambaran orang tua dapat dikenali atau diidentifikasi melalui ciri fisik, tindakan, atau karakter dari anaknya. Oleh sebab itu, tak boleh dipungkiri bahwa gen itu mempunyai sifat keturunan dari orang tua kita, dari ayah dan ibu kita, yang harus diturunkan kepada anaknya. Maka itulah disebut dengan citra. Kita sebagai citra Allah adalah wujud, gambaran Allah yang ada dalam diri setiap manusia, yang perlu kita tunjukkan, kita nyatakan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kita pembukaan pada hari ini, pada bab yang pertama ini, yaitu manusia sebagai citra Allah. Dan memang harus manusialah sebagai citra Allah, karena di dalam diri manusialah ada gambaran Allah. Oleh karena itu anakku sekalian, tadi dalam pembukaan langsung saya masuki pada bab yang pertama untuk pembelajaran kita hari ini. Namun perlu saya sampaikan kepada anakku sekalian pada saat ini, mengingatkan saja sebelum memulai apapun kegiatan kita, terutama dalam pembelajaran ini, anak-anak sekalian,
perlu melaksanakan dalam kehidupan kita. Apa itu? Salah satunya, sebelum Ananda mendengarkan penjelasan saya ini, anak-anakku sekalian, terlebih dahululah berdoa di dalam hati. Dan telah selesai pun nanti itu, kita harus berdoa juga di dalam hati, menyatakan, mengucapkan syukur dan permohonan kita kepada Tuhan. Itulah sebagai himbauan saya kepada anak sekalian sebelum memulai dan setelah memulai segala aktivitas kita, terutama dalam pembelajaran kita di sekolah ini. Demikian aku sekalian yang bisa sampaikan pada pembukaan bab yang pertama ini. Kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, yang secitra dengan Tuhan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan saya sampaikan terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.